Kayaknya semua orang pengen hidup lebih lama ya kan? Tapi, bukan sekedar panjang umur. Kita juga mau tahun-tahun tambahan itu sehat dan bahagia. Nah, gimana kalau saya bilang rahasianya itu bukan di laboratorium canggih, tapi justru ada di beberapa komunitas unik di seluruh dunia. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng rahasia umur panjang ini. Oke, pertama-tama ada satu mitos yang perlu kita bongkar nih. Banyak banget yang mikir kalau umur panjang itu ya urusan genetik, udah takdir. Tapi ternyata menurut studi terkenal ke anak kembar di Denmark, gen itu cuma nentuin sekitar 25% dari seberapa lama kita hidup. Cuma 25%. Sisanya, yang 75% itu ada di tangan kita. Ditentukan sama gaya hidup, sama pilihan kita sehari-hari. Wah, ini kan artinya kita punya kendali yang besar banget ya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau 75% ada di tangan kita, terus pilihan gaya hidup kayak apa sih yang benar-benar ngefek? Yang bisa nambahin katakanlah 1 dekade kehidupan yang berkualitas. Untuk cari jawabannya, kita nggak akan ke laboratorium, tapi kita akan datangin langsung tempat-tempat di mana orang-orangnya udah terbukti hidup paling lama dan paling sehat. Pencarian kita untuk menemukan jawaban ini membawa kita pada sebuah misi. Misi untuk menemukan tempat-tempat di mana orang-orangnya nggak cuma hidup lebih lama tapi juga hidup lebih baik. Jadi gini, di seluruh dunia itu, ternyata ada kantong-kantong spesial, tempat di mana orang bisa mencapai umur 100 tahun dengan tingkat kemungkinan 3 kali lipat lebih tinggi dibanding, misalnya, orang Amerika. Fenomena ini bikin sekelompok ahli penasaran, dan mereka pun memulai misi, menemukan di mana aja sih hotspot umur panjang ini. Mereka nyari tempat di mana umur 100 tahun itu bukan lagi keajaiban, tapi ya hal yang biasa aja. Dan pencarian mereka ini akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Penemuan yang kemudian dikenal sebagai zona biru. Istilah zona biru ini asalnya dari mana sih? Ini bukan istilah marketing yang keren-keren gitu loh. Ceritanya cukup unik. Awalnya itu para ahli demografi lagi memetakan wilayah, terus mereka nemuin satu desa di Sardinia yang tingkat harapan hidupnya tinggi banget. Saking uniknya, mereka langsung lingkerin area itu di peta pakai spidol biru. Nah, dari situlah istilah zona biru lahir dan nempel sampai sekarang. Dari penelitian itu, ada 4 lokasi utama yang jadi sorotan. Pertama, wilayah Barbagia di Sardinia, Italia. Lalu ada Okinawa di Jepang. Terus, yang ini unik, Loma Linda di California, Amerika Serikat. Dan terakhir, Semenanjung Nicoya di Costa Rica. Kalau kita lihat, lokasinya kan beda-beda banget ya. Ada yang di pegunungan Italia, ada yang di pulau subtropis Jepang, ada juga di California. Tapi, seperti yang akan kita lihat nanti, mereka punya benang merah yang sangat kuat. Oke, jadi apa sih rahasia pertama yang bisa kita pelajari dari tempat-tempat ini? Jawabannya dimulai dari apa yang mereka makan. Ternyata pola makan di zona biru ini punya beberapa prinsip dasar yang luar biasa kuat. Contohnya di Okinawa, mereka punya mantra yang keren banget. Sebelum makan, mereka selalu bilang, hara hachibu. Artinya, makanlah sampai kamu 80% kenyang. Ini bukan soal diet ketat loh, tapi soal kesadaran. Soalnya ada jeda sekitar 20 menit antara perut kita udah penuh dan otak kita baru ngah. Nah, dengan kebiasaan simpel ini, mereka bisa menjaga asupan kalori tetap rendah tanpa merasa tersiksa atau kelaparan. Coba deh lihat pembedaannya. Di satu sisi ada makanan khas Amerika yang kalorinya padat banget, burger besar, kentang goreng, soda. Di sisi lain, makanan khas Okinawa. Mungkin porsinya kelihatannya sama-sama bikin kenyang, tapi jumlah kalorinya jauh lebih sedikit. Nah, inilah yang disebut makan dengan kepadatan kalori rendah. Perut kenyang, tapi badan nggak kelebihan kalori. Kalau kita lihat lebih dalam, di semua zona biru, makanan pokok mereka itu basisnya tumbuhan. Kacang-kacangan itu jadi fondasinya. Kacang fava, kedelai, kacang polong, semuanya kaya serat dan protein. Bikin energi tahan lama tanpa kalori sebanyak daging. Terus gimana dengan daging? Nah, daging itu bukan menu harian. Biasanya cuma dimakan beberapa kali sebulan, seringnya pas ada perayaan aja. Tapi jangan salah. Anggur juga ada perannya loh, tapi kuncinya di moderasi. Khususnya di Sardinia ada anggur lokal namanya Cannonau. Ternyata anggur ini kaya banget antioksidan. Katanya sih 2-3 kali lipat lebih tinggi dari anggur lain. Nah, para pria di sana punya ritual sore. Kumpul-kumpul, ngobrol sambil minum 1 atau 2 gelas anggur ini. Jadi ini bukan sekedar minum, tapi juga jadi ritual sosial yang sekaligus menyehatkan jantung. Tapi umur panjang itu ternyata bukan cuma soal makanan. Ada pilar lain yang sama pentingnya, yaitu soal cara mereka terhubung dengan tujuan hidup, dengan komunitas, dan dengan keluarga. Di Okinawa, mereka punya istilah ikigai. Di Nicoya, mereka menyebutnya plan de vida. Artinya kurang lebih sama.
sebuah alasan kuat untuk bangun setiap pagi. Para peneliti menemukan kalau punya tujuan hidup yang jelas itu bisa nambahin harapan hidup sampai 7 tahun loh. Ini semacam jangkar psikologis yang bikin hidup mereka lebih berarti. Nah, ini juga penting banget. Orang-orang yang hidup paling lama di dunia itu, entah sengaja atau enggak, mereka ada di dalam lingkaran sosial yang mendukung perilaku sehat. Di Okinawa ada tradisi namanya Moai. Jadi ini kelompok kecil, sekitar 5 orang teman, yang berkomitmen untuk saling dukung seumur hidup. Dukungannya bisa macam-macam, dari sosial, emosional, bahkan sampai finansial kalau lagi ada yang susah. Ini nih yang bikin kaget. Ternyata, kesehatan kita itu menular. Ada penelitian terkenal dari Framingham Heart Study yang menunjukkan kalau obesitas, kebahagiaan, bahkan kebiasaan merokok itu bisa menyebar lewat jaringan sosial kita. Artinya apa? Kalau teman-teman kita obesitas, kemungkinan kita jadi obesitas juga lebih tinggi. Tapi sebaliknya juga berlaku. Jadi, punya teman-teman yang ngasih contoh kebiasaan sehat itu salah satu hal terpenting yang bisa kita lakukan buat kesehatan kita sendiri. Di zona biru, para lansia itu posisinya sangat terhormat. Mereka nggak dikirim ke panti jompo. Justru sebaliknya, mereka jadi pusat keluarga, tinggal bareng anak dan cucu. Ini nggak cuma soal perawatan yang lebih baik ya, tapi ini juga ngasih para lansia peran yang berkelanjutan. Perasaan dibutuhkan, dan yang terpenting, cinta. Dan semua itu terbukti bisa menurunkan tingkat stres dan resiko penyakit. Oke, kita udah dengerin semua rahasianya. Terus, gimana cara kita nerapin ini semua dalam hidup kita? Nah, sekarang saatnya kita coba bangun zona biru versi kita sendiri. Intinya, Anda nggak perlu kok pindah ke Okinawa atau Sardinia. Rahasianya adalah mengubah lingkungan di sekitar kita. Bikin pilihan yang sehat jadi pilihan yang paling gampang. Bahkan kalau bisa, jadi pilihan yang otomatis kita ambil. Semuanya bisa kita rangkum jadi 4 langkah simpel, tapi dampaknya luar biasa ini. Pertama, lebih banyak jalan kaki. Jadikan aktivitas ringan kayak jalan kaki bagian dari rutinitas harian. Kedua, makan lebih banyak kacang-kacangan. Jadikan kacang dan makanan nabati lain sebagai fondasi pola makan kita. Ketiga, temukan suku Anda. Pilih lingkaran pertemanan yang mendukung kebiasaan sehat. Dan keempat, ketahui tujuan hidup Anda. Coba deh tanyain ke diri sendiri, apa sih yang bikin Anda semangat bangun pagi? Coba perhatiin, nggak ada yang ekstrim kan? Nggak perlu lari maraton atau diet aneh-aneh. Ini semua soal membangun kebiasaan kecil yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, semua analisis ini membawa kita pada sebuah pilihan yang sangat jelas. Pelajaran dari zona biru nunjukin ke kita bahwa kita punya kekuatan. Bukan cuma untuk nambahin tahun dalam hidup kita, tapi juga untuk nambahin kehidupan dalam tahun-tahun kita. Pilihannya ada 2, hidup yang lebih pendek dengan banyak masalah kesehatan, atau hidup yang paling panjang dengan tahun-tahun buruk yang paling sedikit. Jadi, mana yang akan Anda pilih?